Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayah bunda pemirsa TV Al Hikmah yang kami hormati dan berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menyimak kajian kurma, kajian Ramadan penuh makna yang diadakan oleh Yayasan Al Hikmah bisa memberikan manfaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Al Hikmah TV yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki sepertiga terakhir dari bulan suci Ramadan. Sepertiga bulan suci Ramadan ini bukanlah finish dari kita melakukan puasa Ramadan, tapi adalah puncak. Puncaknya kita dalam melakukan puasa. Bahkan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan di situ, tatkala Rasulullah masuk di 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah saja sebagai panutan kita, toladan kita, memberikan contoh menghidupkan malam. Malam yang penuh dengan berkah. Apa saja yang perlu kita hidupkan di malam-malam tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah tersebut? Yang pertama, qiyamul lail. Qiyamul lail ini susah dilakukan kecuali bagi orang yang benar-benar hatinya ini ikhlas ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang bisa bangun untuk melihat tayangan televisi seperti sepak bola. Tapi susah untuk bangun tatkala ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat sujudnya. Bertasbih pada malam hari, sholat, qiyamul lail, itu yang sangat susah. Karena adalah amalan hati. Ini yang pertama. Kita perlu menghidupkan qiyamul lail, rukuknya diperbaiki, sujudnya, bacaannya dalam sholat diperbaiki. Ini 10 hari yang terakhir ditingkatkan. Kemudian yang kedua, tilawah atau membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran sebenarnya itu untuk menggugah hati kita, seberapa dekat kita, hubungan kita dengan Allah. Seperti manusia lah. Manusia dengan manusia. Kalau dia suka HP, dia megang HP. Kalau dia suka sepeda, dia pegang sepeda. Tapi kalau dia suka Al-Quran, kenapa enggak dipegang Al-Quran, dibaca? Inilah kelemahan manusia, kebanyakan seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita, dengan kajian ini, kita mulai aktif lagi dibuka Al-Qurannya. Mungkin ada 5 Al-Quran di rumah kita, tapi tidak pernah kita sentuh Al-Quran tersebut. Nah, kita ambil Al-Quran tersebut, kita baca, kita tadaburi apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Ini susah, kenapa? Amalan hati. Ini bisa dilakukan bagi orang-orang yang memang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan kesungguh-sungguhan. Kalau hanya sebatas ingin baca saja, itu susah dan tidak bertahan lama. Tapi kalau dia niatnya memang untuk mendekatkan diri, mengharap ridho Allah, nggak ada yang susah. Pasti dia akan semangat membaca lembaran 1, lembaran 2, dan dia akan semangat terus. Sebagaimana orang yang hobi sepeda, dia akan semangat naik sepeda. Hobinya olahraga,
game, dia akan senang. Senam juga begitu. Tatkala ada waktu, dia senam. Tatkala ada waktu, dia lari. Tatkala ada waktu, dia naik sepeda. Nah, tatkala kita punya waktu, bagi kita jadikan hobi itu, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi. Ini hatinya yang keras, yang gersang akan menjadi lunak, lembut karena pancaran ilahi dari bacaan Al-Quran tersebut. Ini yang kedua, kita untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir. Kemudian yang ketiga, itikaf. Nah, berdiam diri di masjid untuk tafakur, untuk mengingat Allah. Ini juga susah karena apa? Kebanyakan kita mengutamakan dunia. Maka bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mengharap ridho Allah, ini akan mudah. Akan datang ke masjid, akan melakukan iktikaf. Kemudian yang keempat ini, amalan di 10 hari terakhir yang sangat penting, yaitu sedekah, infak atau berbagi kepada orang lain. Ini juga susah karena amalan hati. Karena manusia itu kenceng dengan yang namanya harta. Kenceng sekali. Tapi kalau untuk urusan dunia cepat. Ada pedagang bakso. Ting, 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 ting. Dilihatnya, bang beli baksonya. Berapa? 15.000. Langsung bayar. Karena apa? Langsung melihat baksonya itu. Akhirnya dia langsung mengeluarkan 15.000 atau 12.000 untuk beli bakso. Tapi tatkala untuk akhirat, hanya untuk infak, untuk sedekah, atau hal-hal lain, berbagi kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan sebagainya yang membutuhkan, kekurangan, kelaparan, ini sangat enggan. Sangat enggan. Karena apa? Sifat manusia itu kikir, medit, dan sebagainya. Maka di 10 hari terakhir ini buka hati kita. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak sedekah. Karena dengan sedekah itulah kita insya Allah menjadi orang yang dekat kepada Allah. Menyingkirkan nafsu duniawi, rezekinya kita sisihkan untuk membantu mereka yang kekurangan. Kepada anak yatim kita beri. Coba setahun kita hari ini, setahun kita ini, tahun 2005 kemarin, kita sudah belum membantu anak yatim, memberi makan kepada orang miskin. Apakah kita mau diulang lagi tahun 2026 ini? Tentunya tidak. Kita akan berubah sedikit demi sedikit menjadi seorang muslim yang kafah. Tidak hanya di pinggiran, tapi masuk Islam secara kafah menyeluruh. Inilah yang Rasulullah nasihatkan kepada kita untuk mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam, dan membangunkan keluarga. Apa artinya membangunkan keluarga? Kita jangan egois dengan diri kita. Kita ajak istri kita atau suami kita, anak kita ajak untuk kebaikan itu semua. Bangunkan, suruh baca Quran. Jadi sangat penting. Ini 10 hari terakhir. Dan ini bukan finish, malah sebagai puncaknya. Karena di 10 hari terakhir kemungkinan besar ada yang namanya Lailatul Qadar. Di mana malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk beribadah di 10 hari terakhir ini dengan semangat dan penuh keikhlasan mengharap ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ayah bunda pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini.
Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.